Katakan kita buat Tuhan Yesus, haleluya. Come on, come on, come on, come on. Bersama tim Elias, 1, 2, 1, 2, 3, go. Mari yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama katakan. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersungguh lagi, buat mereka katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersungguh lagi katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari buat guys, dengan semangat katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Lebih sungguh lagi, anak-anak muda di tempat ini, dengan penuh sukacita katakan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Yang percaya, yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersuka cita pada sore hari ini. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita.
Siapa yang percaya setiap kita diberi kuasa untuk mengalahkan setiap masalah dalam kehidupan kita. Mari lambaikan tanganmu. Kita memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Mari bersama Tiberias Choir. Say one, two, one, two, say. Sama-sama katakan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dipakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi di bawahku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang percaya, yang telah diberikan kuasa dari Tuhan, katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang mengasihi Tuhan Yesus katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Siapa yang percaya di tempat ini, Tuhan tidak pernah berhenti mencintai setiap kita. Boleh lambaikan tanganmu. Yang percaya Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan Yesus. We'll never stop now. Say one, say one, say. Mari bersuka cita. One.
Jesus, your son Jesus. Surrender his life and the cross for us, yeah, yeah. Say, come on, now that we love you, but your love us instead. Really you give us your son Jesus, your son Jesus. Surrender his life on the cross for us, yeah, yeah. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. No matter who we are, no matter who we are, or what we have done, it's what Jesus is and He has done. He has done. Forever righteous by His blood for us, yeah, yeah. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Look to the cross, my sins are all forgiven. Salvation was saved in His finished. Look to the cross, my sins are all forgiven. Salvation was saved in His finished. Come on, you will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. You will never stop loving me. You will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. Yes, you will never stop loving me. Yang lebih dahsyat lagi kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya boleh tangan yang bersuka cita dan berkati Tuhan tempat ini. Haleluya. Kita telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya pada sore hari ini kita mau berikan hati kita yang seutuhnya. Kita mau datang menyembah bawa ucapan syukur setiap kita. Mari sama-sama kita mau tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Terima kasih banyak ya Yesus. Kami telah datang beribadah dengan sukacita ya Tuhan. Terus kami mau percaya ada berkat Tuhan begitu luar biasa yang pastinya sudah terjadi dan akan selalu terjadi bagi setiap kami kaum muda Bonerges. Di sore hari ini kami mau datang menyembah ya Tuhan. Kami mau pandang indah kekudusan-Mu ya Bapa. Kami mau berikan hati kami yang seutuhnya Yesus. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja.
Ini hati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap hati di tempat ini. Mari tetap dengan sikap berdoa kita mau datang menyembah. Sebab dialah Bapa yang baik. Dialah Allah yang begitu baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan segenap hatimu berkata, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Kembali dengan iman kita mau panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Sebab nama-Mu begitu indah ya Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari sambilkan kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Boleh. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Terus kami mau datang menyembah-Mu ya Tuhan. Selalu sembah. Sebab hanya Kau Allah yang layak disembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Biar semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Terus kami mau datang menyembahmu ya Tuhan. Kau yang layak terima semua kemuliaan. Mari sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Kamu udah boleh. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Yes, amin. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, sembahku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sekalian dengan segenap hatimu berkata, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita boleh kasih tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terus akan sembahmu di hadapan-Mu, terus akan ucapan syukur, sebab Dia begitu baik bagi setiap, sebab Dia selalu menyertai setiap langkah hidup. Ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Yesus, hati kami, jiwa kami serahkan padamu. Yesus Raja, terus kami mau datang menyembah-Mu ya Roh Kudus. Terus kami mau berikan hati kami, terus kami mau berserah penuh ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Sebab kami terkagum-kagum akan kasih Tuhan yang begitu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Tahan intinya kami mengucap syukur ya Bapa. Dengarlah setiap hati di tempat ini Tuhan. Jamalah setiap hati di tempat ini ya Roh Kudus. Terus kita mau datang menyembah Tiberias. Terus kita mau angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan saja yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua. Terus nyatakan, ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Come on. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Sampai kami terima semua, sampai ku terima semua janji-janjimu. Sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Beri dahsyat lagi di atas kepala kamu dan berdiri sesana. Benar ya Roh Kudus, kami terkagum-kagum akan kasih Tuhan begitu sempurna. Terima kasih banyak ya Bapak. Biarlah segala pujian dan sembah kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Maka kami mau tabiskan ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan kepada akhirnya, hanya bagi satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan bersama-sama, kita mau katakan amin, haleluya. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan kembali duduk tempat ini. Tiba saatnya sebelum dengar kemah firman Tuhan, terlebih dahulu kita sama-sama mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Karakter adalah tabiat, watak, sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang. Sedangkan Kristen adalah sebutan bagi seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Karakter yang ideal adalah yang sesuai dengan karakter Kristus. Memiliki karakter yang demikian, maka dalam kehidupan kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan-kebaikan bagi generasi penerus kita. Kita dulu yang beri contoh, maka generasi penerus kita juga dapat menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen, dan itu adalah merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Kita ditetapkan harus menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Yesus taat untuk turun ke dunia ini menjadi manusia. Yesus taat untuk menyenangkan hati Bapa. Jangan mimpi kita diampuni Tuhan kalau kita tidak mengampuni orang lain terlebih dahulu. Tuhan Yesus mengasihi, artinya kalau kita tidak saling mengasihi, artinya kita bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah.
Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih. Ibu Pendeta Darnianti Pariaji dapat saudara saksikan selengkapnya di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi, saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Ketika Kenyataan Hidup Tidak Sesuai Rencana. Roma yang pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun berada, dimanapun berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Tuhan ketahui. Doa kami, agar kami semua selalu berjuang hidup di dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, dan tidak jatuh di dalam dosa, agar kami layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma yang kedua, ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Ada 3 hal yang harus kita lakukan ketika kenyataan hidup tidak sesuai rencana. Yaitu yang pertama, kita harus yakin bahwa pengharapan adalah proses. Diambil dari Roma 5 ayat yang kelima dan Roma 5 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Pengharapan sangat dibutuhkan ketika kita tidak berdaya mengalami kenyataan hidup yang hancur berantakan. Untuk bisa bertahan, kita harus punya harapan yang memberikan pencerahan, yang membuat kita memiliki hari esok. Pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Pengharapan akan mengecewakan waktu kita tidak tahan uji. Kalau kita tidak tahan uji, kita bisa gagal. Kalau kita tahan uji, apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Diambil dari Mazmur 147 ayat yang ke-11 dan Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Ketika kita berharap kepada kekuatan kita, kekayaan dan jabatan, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Menaruh harapan kepada Tuhan berarti kita andalkan Tuhan, yaitu kita bertumpu, bergantung dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya harapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga yang terakhir, kita harus pastikan kita berbuat yang benar dan berbuat baik bersama Allah. Diambil dari Efesus 2 ayat yang ke-10 dan 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11 dan Matius 5 ayat yang ke-16. Kalau kita tahu kita anak Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak mau berbuat yang tidak benar. Dalam bentuk apapun dalam hidup dan di dalam pekerjaan kita. Sampai kapan kita berbuat benar dan yang baik, yaitu sampai akhir hidup kita. Kita harus berbuat yang benar dan baik tanpa mengharapkan pujian dan penghargaan dari manusia. Berbuat baik dan benar adalah buah dari keselamatan yang telah kita terima dan bukti kita memiliki iman yang hidup. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kamu udah benar, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk diberkati lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kembali kita mau tundukkan hati, kembali kita mau satukan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak, kami telah datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Terus kami mau imani ya Bapak, di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami tempat ini. Tiba saatnya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Dr. Matius Yusuf, Tuhan Yesus berkati luar biasa. Biar setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih lagi dalam melayani agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan biar bilangan orang benar semakin bertambah. Maka kami mau sambut kebenaran firman Tuhan
dengan hati yang menyembah. Kembali kami masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, maka terimalah sembah kami. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari siap dengar kemah firman Tuhan bersama-sama kita mau katakan. Amin. Kembali kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kaum muda Bonerges sambil bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari dengan segera hatimu perkatakan Bonerges. Oh tinggikan. Dan kasih karunia Kristus kami dan kami terkasih Bapak Pendeta Dr. Matius Yusuf yang akan menyampaikan kemah firman Tuhan di tempat ini. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu dan keagungan-Mu, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita tunduk kepala kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sore hari ini kami ada di tempat ini. Ini bukan karena gagah perkasanya kami, bukan karena kehebatan kami, bukan juga kepintaran kami. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami semua ada di tempat ini karena Engkau yang memilih kami menjadi umat-umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar hamba menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak berani curi kemuliaan-Mu. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba, Tuhan Yesus berkati jemaat-jemaat-Mu. Sehingga setiap orang yang datang ke tempat ini tidak ada yang pulang dengan sia-sia. Mereka datang dengan mencucurkan air mata. Mereka akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang punya masalah Tuhan Yesus selesaikan. Yang terbelenggu dilepaskan. Yang saat ini masih sekolah, kuliah, melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berkati cerdas dan pintar, dan mereka dapat beasiswa. Apapun pergumulan doa kami, Tuhan Yesus jawab doa kami. Beracaralah melalui setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba. Hamba tidak berani curi kemuliaan-Mu. Kuasa-Mu Engkau nyatakan. Setiap ayat firman Tuhan, berbicaralah pribadi lepas pribadi.
kepada kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Terima kasih worship leader, terima kasih singer, terima kasih choir, pemain musik. Saya percaya hari ini siapa yang mau diberkati oleh firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Yang mau diberkati oleh firman Tuhan boleh angkat tangannya, boleh lebih tinggi lagi. Tepuk tangan sekali lagi lebih meriah. Saya percaya hari ini semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama boleh katakan amin. Hari ini juga saya mau sampaikan firman Tuhan. 2 kali berturut-turut saya kebetulan masih di luar kota, sehingga saya tidak khotbah. Saya mendapatkan jadwal 2 kali, tetapi kali ini saya bisa, kebetulan saya ada di Jakarta, dan setiap minggu saya pasti ada di Jakarta, tapi hari Sabtu biasanya saya ada di luar kota. Tapi puji Tuhan, hari ini setelah kita camp masih yang lalu, kita lihat yang lalu juga kita sampaikan firman Tuhan tentang wisdom. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan supaya anak-anak muda menjadi anak-anak yang Tuhan pilih menjadi kepala, bukan ekor, naik, bukan turun. Apa saja yang dikerjakan berhasil. Siapa yang mau berhasil? Angkat tangannya. Katakan saya. Yang mau berhasil katakan saya. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Apa yang saya mau sampaikan? Habit. Apa itu habit? Menghasilkan habit lama-lama menjadi attitude. Anak muda harus tahu, jangan jadi kebiasaan yang buruk. Jangan kita bergaul dengan orang yang tidak benar. Firman Tuhan mengatakan, justru kalau habit kebiasaan itu lama-lama, itu akan menjadi attitude kamu. Itu akan menjadi sikapmu. Itu akan menjadi sifatmu. Kenapa? Hari ini saya mau singkatkan ini menjadi habitude. Jangan menjadi habitude. Kita ini hati-hati, habit yang tidak baik itu jangan menjadi attitude kita. Habit yang tidak baik itu jangan diulang-ulang. Maka jaga pergaulan kita supaya hidup kita maksimal. Supaya hidup kita menjadi yang luar biasa. Supaya hidup kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Sehingga setiap kali kita melakukan apapun dengan luar biasa, dengan extraordinary. Ini yang paling penting. Ya kasih Tuhan, teman-teman Bonarges, sejak dari muda, kalau kamu taat, kalau kamu setia kepada firman Tuhan, maka hidupmu luar biasa. Hidupmu hebat. Kamu banyak akses. Beberapa waktu yang lalu, saya katakan kita banyak akses. Anak-anak muda banyak sekali akses. Tapi hati-hati, banyak anak-anak muda jatuh. Kenapa? Karena tidak memiliki wisdom. Hari ini saya sambung firman Tuhan tentang apa itu habit, apa itu attitude. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 33, dari sinilah terbentuknya. Sama-sama kita baca firman Tuhan ini, 2, 3, ya sama-sama. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hati-hati. Sekali lagi, dengar, jangan salah bergaul. Salah bergaul, selesai. Bergaulnya salah, sudah susah kembali. Sekali jatuh, susah bangkit. Anak-anak muda sekarang aksesnya banyak tapi cukup rapuh. Dan bahkan, boleh saya katakan, sangat rapuh. Maka jagalah, firman Tuhan mengatakan, 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah, sekali lagi yuk, supaya ayat firman Tuhan itu masuk di benak otak kita. 2, 3, iya. Janganlah kamu sesat.
ini ayatnya sangat tegas. Ayat ini jangan main-main. Janganlah kamu sesat. Sebab pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Saya mau ingatkan lagi, kita ini hati-hati. Kalau kita berkumpul dengan orang yang merokok, maka merokoklah kita. Merokok itu pintu masuknya kita masuk ke narkoba. Hati-hati. Kalau ada teman-teman Bonarges yang ada di sini merokok, mulai hari ini dalam nama Tuhan Yesus kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus rokok kita. Saya pada saat ada kerja di Podomoro City Deli Medan, kekasih Tuhan saya sebagai director di sana, ada bagian promosi masih muda seperti teman-teman yang ada di sini. Setiap dia mau masuk ke ruangan saya katakan kamu merokok ya. Karena dari jauh aja asap rokoknya, baunya, walaupun dia di luar ruangan dia merokok, tetapi dari jauh karena kita anak-anak Tuhan Yesus itu sensitif terhadap seperti itu. Saya tanya, kamu masih merokok ya? Ya katanya, cepet stop rokok itu. Karena rokok itu tidak baik bagi kesehatan kamu. Apalagi anak muda sekarang, hati-hati, isapnya lebih parah lagi. Yang dinamakan dengan, saya gak usah sebut namanya, kekasih Tuhan karena tidak baik. Yang diisap itu adalah kimia. Hati-hati, itu akan rusak paru-paru kita. Jika paru-paru sudah rusak, paru-paru tidak bisa tergantikan. Yang lain masih bisa tergantikan, masih bisa diganti secara kedokteran. Tetapi paru-paru kalau sudah rusak, sungguh tidak bisa diganti. Baru-baru ini kita lihat COVID beberapa tahun yang lalu, banyak sekali orang yang paru-parunya setengah sudah rusak, bahkan seperempat rusak, bahkan 3/4 rusak, setelah kena COVID tidak tertolong lagi. Itu namanya setelah itu efek sitokin. Nah, saya hanya mau katakan ini salah satu yang mudah yang selama ini kita merasa itu tidak salah merokok. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bagian promosi saya katakan stop rokoknya. Setelah saya tahu istrinya lagi hamil, saya katakan sekali lagi, kamu jangan merokok. Tapi dia terus merokok. Akhirnya lahirlah anaknya. Cacat anaknya. Kekasih Tuhan. Apa yang terjadi? Kita di kantor kumpul bantu dia. Semua bantu dia sampai dia uangnya habis. Dan anaknya tidak tertolong. Lalu akhirnya meninggal anaknya. Baru dia sadar tidak merokok. Itu namanya sudah terlambat. Saya hanya ingatkan, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang merokok, maka kita akan jadi perokok. Rokok itu, kalau kita jadi perokok, maka itu adalah pintu masuknya narkoba. Kalau Anda sudah masuk narkoba, walaupun Anda suatu hari sembuh, maka saraf Anda sudah ada yang rusak. Banyak orang yang sudah sembuh dari narkoba, kita ambil garis lurus, suruh jalan, dia gak bisa lurus lagi. Dia ke kiri, ke kanan, seperti kepiting sudah. Karena ada sarafnya yang rusak. Ya, ada teman saya dari Medan, 5 menit sekali dia mau buang ludah. Karena sarafnya udah rusak. Kekasih Tuhan, teman-teman saya yang masih muda, hati-hati. Tidak ada. Itu setan hari-hari ini, di akhir zaman ini, bekerja sangat maksimal. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka inilah kita dihabisin. Teman-teman juga saya mau katakan, jangan kumpul dengan orang-orang yang selalu main judi. Itu adalah yang disebut dengan satu penyakit yang susah untuk disembuhkan.
yang hari-hari main ya, akhirnya dia melakukan pinjaman online. Banyak sekali orang nggak bisa bayar pinjaman online, anak muda banyak yang bunuh diri. Banyak juga di kantor-kantor karena pinjol, dia nggak sanggup bayar karena dia main judi online, judol, akhirnya apa yang terjadi? Bunuh diri. Dan hari-hari ini saya mau katakan itu akan menjadi habitmu. Habit itu lama-lama akan menjadi attitude. Maka hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan namanya habitude itu. Nah, ini penting sekali. Jangan Anda kumpul dengan orang-orang yang hidupnya tidak benar. Apalagi kalau kita lihat LGBT. Hati-hati kalau di sini ada LGBT. Setelah ini nanti maju ke depan, saya doakan kita lepaskan lesbian, gay, bisex, and transgender. Ini juga banyak negara yang menyetujui untuk pernikahan ini. Ini sangat-sangat menjadi satu akhirnya satu LGBT, karena dia menjadi habit bergaul dengan orang LGBT, maka lama-lama attitude kita, sikap kita, sifat kita juga dalam waktu tidak lama kita juga akan jadi LGBT. Hati-hati ya, kita dulu ada satu mall, kita terima satu LGBT karena servisnya sangat baik. Kita pikir biasa-biasa, 3 bulan kemudian banyak karyawan yang laki jadi LGBT. Datangnya gentleman, pulangnya jadi jengkolman, oke? Datangnya gentleman, pulangnya jengkolman. Hati-hati, kekasih Tuhan. Kalau kita salah bergaul, selesailah kita. Maka sekali-kali hiduplah dengan orang-orang yang berenergi positif. Datanglah ke gereja, sehingga energi positif ini mengalir kepada kita. Dengan habit ini, Anda sering datang ke gereja, maka terbentuklah attitude kamu, attitude yang hebat, yang hidupnya maksimal, penuh dengan terobosan. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Teman-teman, sebenarnya attitude itu terbentuk dari apa? Dari pengalaman yang berhubungan dengan organisasi, dengan manusia, dan dia berintegrasi dengan nilai-nilai dari luar ke dalam sistem nilai pribadi orang tersebut seperti saya katakan tadi. Kalau kekasih Tuhan berhubungan dengan orang hebat, maka jadilah hebat kita. Setuju? Saya lebih suka ya kalau Anda masuk di sekolah yang susah masuk. Yang di perguruan tinggi yang susah lulus. Bagus itu. Karena kalau pinter, kamu pasti dapat nilai yang tinggi. Kalau kamu lulus, pasti jadi orang hebat gitu. Ya, hati-hati juga. Kalau kita kumpul dengan orang-orang pinter, walaupun di satu kelas itu 30 orang, kita ranking ke 30, tidak apa-apa. Tapi itu semua orang hebat. Kamu juga akan jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Bayangkan ranking 30 dari 30 orang. Kalau semua orang dengan nilai yang baik, maka besok lusa kita ini adalah manusia. Kita pasti ada semangat untuk tidak mau kalah. Akhirnya kita juga di kelas berikutnya, di tahun berikutnya, kita juga akan menduduki posisi ranking yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Tepuk tangan sekali lagi. Amin semua. Bergaul dengan orang pinter, maka kita akan jadi orang pinter. Bergabung dengan orang yang gak bener, maka kita jadi gak bener. Bergabung dengan orang yang hari-hari semangat yang tinggi, maka kita jadi semangat yang tinggi. Bergaul dengan orang-orang yang malas, kita juga akan jadi malas. Terbentuklah karena habit yang kita lihat, kita jadi habit kita, maka attitude kita akan seperti itu. Maka saya sangat khawatir terhadap anak-anak muda.
Kedepannya anak muda itu hebat. Selalu saya katakan banyak aksesnya. Tetapi hati-hati. Kalau tidak punya wisdom, selesai masa depan kita. Nah, apa itu habit? Saya mau katakan habit itu adalah rutinitas. Nah, hati-hati. Rutin tiap hari dia bergaul. Tiap hari dia gabung dengan orang yang benar. Tiap hari dia gabung dengan orang gagal. Tiap hari dia gabung dengan orang yang berdosa. Tiap hari dia gabung dengan pencemooh. Orang yang kepo-kepo. Orang yang ngomongin orang. Lama-lama jadi kepo-kepo dia. Ayat kepo-kepo itu di Mazmur 1 ayat 1. Jangan kumpul dengan orang fasik. Jangan kumpul dengan orang berdosa. Jangan kumpul dengan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Yang membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Maka firman Tuhan mengatakan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Amin. Siapa yang mau berhasil sekali lagi? Ya, imanin ya. Ini di gereja ada Roh Kudus. Siapa yang mau berhasil? Katakan saya. Imanin. Setiap kamu imanin. Saya setiap kali berdoa. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya selalu berdoa. Di gereja di hari Minggu, anak-anakmu akan jadi kepala. Anak-anakmu akan dapat beasiswa. Banyak jemaat, amin, amin, amin. Dari anaknya hampir tidak lulus di dalam kelas. Dan mereka selanjutnya dapat beasiswa sampai tamat S1. Tepuk tangan sekali lagi. Iman itu penting. Iman itu adalah sesuatu yang diharapkan oleh kita. Dan kita imanin, Tuhan akan buktikan kepada kita sesuatu yang kita tidak lihat saat ini. Tuhan akan berikan kepadamu. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau dapat jodoh yang takut akan Tuhan? Angkat tangannya. Yang hormatin orang tuamu? Angkat tangannya. Yang mengasihi kamu? Angkat tanganmu. Tuhan akan berikan, imanin. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Ingat, saya katakan habit itu rutinitas. Rutin, perilaku yang diulang-ulang secara teratur, cenderung tanpa kita sadarin. Itu jadi habitmu. Maka hasilnya luar biasa. Jeleknya. Kita anak-anak Tuhan Yesus yang hadir maupun yang ikut streaming. Kita harus memiliki good habit. Good habit itu adalah dari Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus dengan sangat jelas mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan kepada dia perkara-perkara yang besar. Hal kecil. Banyak orang mengatakan, kan uang kecil gak apa-apa, nanti uang besar saya akan jujur. Uang kecil gak apa-apa, uang kecil kan gak usah dianggap. Itu kesalahan besar. Justru perkara kecil bisa dipercaya, maka perkara besar Tuhan percayakan kepadamu. Justru yang kecil kamu dengan rajin, maka Tuhan akan memberikan kamu pekerjaan yang jauh lebih luar biasa, yang dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Amin. Jangan abaikan perkara-perkara yang kecil. Jika seseorang uang kecil aja gak bisa dipercaya, bagaimana kita mempercayakan dia uang besar? Suatu kali kita menerima seorang karyawan. Ya, teman saya mengatakan, Pak, kasih dia, suruh store ke bank 10 juta. 100 ribu kalau 10 juta berapa lembar? Ayo, berapa lembar? Kita tanya dulu nih. Ayo, kita tahu ngantuk atau tidak ini. 100 lembar, benar. Kasih aja di dalamnya 101 lembar. Kasih aja 100 lembar. 101 lembar. Suruh dia hitung di depan kita. Ini tolong store ke bank 10 juta.
Tapi di situ kita sudah lebihin 1 lembar. Dia hitung, pas Pak katanya. Hitung sekali lagi coba. Dia hitung, dia tahu 1 lembar lebih. Dia bilang pas. Ketiga kali suruh dia hitung lagi. Pas. Kalau kamu mau jadikan dia bagian keuangan, 1 lembar 100.000 aja dia tidak bisa dipercaya. Bagaimana kamu besok akan percayakan dia uang yang lebih besar? Maka hari itu juga kita pecat orang itu. Dan teman-teman, jemaat-jemaat yang saya kasihi, masih muda kita semua ini, yang ikut streaming, walaupun senior, walaupun masih junior, saya sampaikan, setia dalam perkara besar, maka Tuhan akan memberikan setia dalam hal yang besar, perkara yang besar. Udah apa-apa, saya gabung dengan orang merokok, yang penting saya tidak merokok. Ingat, kekasih Tuhan, setan di situ banyak. Enggak apa-apa, kita ke diskotek, enggak apa-apa, kita ke tempat yang, saya gak usah sebut namanya. Kita minum-minum enggak apa-apa. Kekasih Tuhan, di situ setannya banyak. Hati-hati. Dengar baik-baik, firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10 mengatakan, mari kita baca sama-sama 2, 3 iya. Barang siapa setia, yuk lebih semangat, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Setuju? Semua itu from zero, harus ke to hero. Boleh from minus, harus menjadi hero. Dari perkara kecil, maka Tuhan percaya kita perkara yang besar. Kalau kamu kecil aja kamu abaikan, bagaimana yang besar bisa dipercaya? Ingat itu, saya mau besok-besok kekasih Tuhan kerja, lamar, diterima, ada tes-tes itu yang tidak kamu sadarin. Ingat, setia dalam perkara besar, maka kamu akan setia dalam perkara besar. Kecil dulu bisa dipercaya, besar pasti dipercaya. Kalau kecil tidak bisa dipercaya, itu jadi habit. Nah, akhirnya lama-lama itu jadi attitude kamu. Itulah namanya habitude. Sama-sama saya katakan habitude. 2, 3 ya. Kurang semangat ya. Ini istilah baru. 2, 3 ya. Habitude. Habit dan attitude disingkatkan dengan habitude. Oke? Siapa yang mau? Siapa mau habit yang baik? Sehingga melahirkan attitude yang baik, sehingga hidupnya penuh dengan integritas, hidupnya penuh dengan kejujuran. Tuhan tahu. Dengar, kalau kita bekerja, kerjalah maksimal. Seperti kita bekerja untuk Tuhan. Tuhan tahu gak kita kerja keras? Tuhan tahu gak kita kerja capek? Tuhan tahu gak kita kerja luar biasa? Tuhan tahu gak kita kerja sampai tengah malam? Tuhan tahu. Firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Hai pemalas, pergilah sama semut. Semut itu kalau bekerja gak pernah putus semangat, betul gak? Coba lihat kalau ada 1 ekor cicak. Itu semut itu sanggup mengangkutnya loh, cicak yang besar. Karena dia melakukan dengan teamwork. Teamwork makes a job easier. Teamwork akan membuat pekerjaan yang susah itu jadi mudah. Semut itu datang 10, kau pukul 10, datang 100. Kau pukul 100 mati, datang 1000. Kau pukul 1000 mati, datang 10.000. Sebenarnya lagu Maju Tak Gentar itu cocok untuk semut. Semut tidak pernah pergi. Kamu pukul dia mati, temannya datang lagi. Benar nggak? Kita harus belajar seperti itu. Dia tidak pernah malas. Dia semangat yang luar biasa. Semangat kerja keras, semangat kerja bersama-sama. Dia bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja. Itu luar biasa. Kita harus bekerja, kita harus belajar sama mereka.
Firman Tuhan di Amsal 6 ayat 6 sampai 8, hai pemalas, pergilah sama semut. Walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, dia bekerja, dia kumpulkan bahan makanan pada waktu musim kering. Dan dia sudah siapkan makanannya pada waktu musim banjir. Ini yang perlu. Jangan firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, jangan sebentar lagi lipat tangan, sebentar lagi tidur, lipat tangan. Maka yang datang kepadamu, yaitu kemiskinanlah yang datang menyerang kamu. Nah ini, saya mau ini jadi habit kita yang baik, kerja yang baik, semangat yang luar biasa. Saya sangat percaya, di dalam kehidupan saya tidak pernah malas. Maka Tuhan pasti memberkati orang yang tidak malas. Tuhan pasti akan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Yang saat ini saya mau ingatkan yang taat dan setia kepada firman Tuhan. Maka anak-anak muda di Gereja Tiberias Indonesia, Bonarges akan jadi orang hebat. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Boleh sama-sama saya katakan amin? Mau? Tuhan Yesus memberkati orang muda loh. Yang memiliki karakter. Hidup itu penuh karakter. Cari jodoh pun, cari calon suami harus yang punya karakter. Berdiri aja sudah tahu itu orang sukses. Duduk aja kita tahu siapa yang sukses. Itu berbicara tentang karakter. Orang yang punya karakter itu beda. Dia duduk, dia bicara, dia berdiri, dia jalan, punya karakter. Akhirnya karena dari habitnya menghasilkan attitude yang baik, habitude yang baik, maka melahirkan yang dinamakan dengan karakter. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Amin semua. Amin, aminnya kurang kenceng nih. Jadi kebiasaan yang baik. Namun ketika dia terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, dengar baik-baik, atau buruk, maka otomatis akan merusak karakter yang baik. Sekali-kali saya ingatkan, jangan salah bergaul. Setuju? Amin? Karena tidak bisa kembali lagi. Tahu ya kekasih Tuhan, menjaga orang muda agar tetap dalam pergaulan yang benar bagaimana? Ingat tuh, saya mengatakan anak muda sasaran terbesar setan, sehingga dia menggunakan berbagai cara untuk apa? Menggoda anak muda supaya terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik. Hati-hati. Memang kita banyak akses. Memang kita bisa mendapatkan ya networking. Networking itu bukan dalam negeri saja. Kita bisa dapat yang luar negeri. Dengan akses yang saat ini sosial media begitu banyak digitalisasi. Sebentar lagi kita lihat AI, artificial intelligence. Nah, hati-hati. Kalau kita salah bergaul, selesai kita. Maka hari-hari ini anak muda ini sudah jarang ke gereja. Anak-anak muda hari-hari ini sudah merasakan kalau di rumah sama saja. Kalau dengar firman Tuhan, cukup aja lihat YouTube. Menurut saya, kita perlu di dalam orang-orang yang berenergi positif. Maka energi itu akan mengalir. Kita akan mendapatkan energi yang luar biasa dengan energi yang positif. Kalau kamu kumpul dengan orang pintar, pintarlah kita. Kalau kita kumpul dengan orang hebat, hebatlah kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang berprestasi, berprestasilah kita. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang luar biasalah kita. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh sama-sama saya katakan amin. Siapa yang anak muda mau sukses? Mau sukses semua? Mau? Yakinlah, imanilah, kamu pasti sukses. Harus memiliki the power of faith. The power of faith itu punya kekuatan di dalam imanmu. Kalau kamu imanin, apapun yang kamu kerjakan, percayalah kamu akan sukses. Maka hari ini,
Setelah saya ajarin, kita coba belajar dari Yusuf. Apa yang dikatakan? Apa yang kita belajar dari Yusuf? Yusuf itu adalah anak muda. Yusuf itu punya mimpi yang hebat. Kita hidup itu harus punya mimpi. Mimpi itu penting. Dan yang paling penting, Yusuf itu takut akan Tuhan. Walaupun dia diganggu oleh istri Potifar, dia tetap takut akan Tuhan. Walaupun dia ada dapat tesnya, saya catat tesnya. Dia mendapatkan tes yang luar biasa, 6 tes. Mulai dari field test. Pada saat di lapangan, saudara-saudaranya lihat dari jauh, Yusuf datang. Mereka sangat membenci dia. Mereka kepingin bagaimana cara membunuh dia. Itu pertama, dia field test. Akhirnya dia mau dibunuh dan dibuang ke sumur. Itu yang kedua, namanya pit test. Dia dibuang ke dalam sumur dan kemudian mereka mengatakan biar dia mati di situ dan dia bisa dimakan oleh binatang buas, biar dia mati. Tetapi kekasih Tuhan, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Kalaupun orang merusak kita, kalaupun orang menfitnah kita, kalaupun orang membuli kita, Tuhan punya rencana. Pada saat dia dibuang di sumur, ada orang Ismail lewat. Maka dia dijual ke Mesir. Itu namanya, setelah di Mesir, dia dipercayakan oleh Potifar. Nah, ini room test tadi. Dia bisa tahan gangguan dari tante Potifar, oke? Nah ini tesnya. Kalau dia tidak berkualitas, kalau dia tidak punya habit yang bagus, dia tidak punya attitude yang baik, dia tidak punya karakter yang baik, maka rusaklah dia. Kemudian yang keempat, karena dia tolak godaan istri Potifar, maka dia difitnah, masuklah ke dalam jail test, ke dalam penjara. Di situ dia jumpa juru masak, juru roti dengan juru minum. Tetapi dia bisa mengartikan mimpi mereka. Dan dia nyampaikan, kalau juru minum nanti sebentar lagi dibebaskan, jangan lupakan aku. Kasih tahu kepada Raja Firaun supaya kekasih Tuhan, dia diingat bahwa dia telah menolong menerjemahkan mimpinya. Dia dapat tes lagi, namanya forgiveness test. Dia dilupain. Ya, kekasih Tuhan, tetapi Yusuf tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Sehingga pada satu hari raja mimpi dan tidak bisa mengartikan, maka juru minum kembali ingat bahwa ada yang namanya Yusuf yang ada di penjara. Setelah itu dia bisa mengartikan dan dia bisa menggantikan dan dia bisa menjadi Perdana Menteri yang bisa mengartikan mimpi daripada raja. Maka kekasih Tuhan tahu, dia diangkat jadi Perdana Menteri dan hasilnya luar biasa. Jika kita diangkat menjadi seorang pemimpin, jangan lupa kita harus belusukan, kita harus rajin, kita harus memelihara kepercayaan itu. Apa yang saya pelajari dari Yusuf? Dia belusukan. Karena 7 tahun adalah masa yang panen gandum yang luar biasa. Tetapi 7 tahun berikutnya adalah kekeringan. Dia bisa mengartikan dan dia turun ke lapangan. Setiap dia turun lapangan dia berdoa. Setiap tanah yang diinjak akan jadi tanah perjanjian, kekasih Tuhan. Maka semua gandum itu bertumbuh dengan luar biasa. Dia kumpulkan itu bahan makanan, gandumnya, maka dunia kekeringan setelah 7 tahun semua datang cari Yusuf di Mesir. Tetapi pada saat itu dia jumpa saudara-saudaranya. Yang paling penting kekasih Tuhan, suatu saat kamu sukses, kamu jangan sombong. Dia tetap forgive mereka dan dia jaga. Bukan berarti pride testnya, saya sudah Perdana Menteri, saya akan balas dendam apa yang kamu lakukan kepada saya. Dia tidak melakukan itu. Pembalasan itu bukan dari kamu. Pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Orang buat jahat kepada kita, kita berdoa saja.
biar Tuhan yang balas. Dan hari-hari ini, di akhir zaman ini, Tuhan balasnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita akan lihat pembalasan Tuhan. Amin semua. Kok sepi? Boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan satu hal yang saya pelajari, kekasih Tuhan. Pada saat dia sukses, ini ada tes yang Tuhan berikan pada dia. Apakah dia sombong atau tidak? Kalau dia sombong, maka kekasih Tuhan, dia tidak akan diangkat selamanya. Tapi dia tidak sombong. Jika suatu hari kamu sukses, kamu sudah taat sama firman Tuhan, jangan lupa hidupmu jangan sombong. Hidupmu tetap mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kita lihat Yusuf bisa luar biasa takut akan Tuhan, memiliki kasih dan pemaaf kepada saudara-saudaranya, dan kemudian mengandalkan Tuhan, selalu bergaul dengan Tuhan, dan rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kita lihat dia bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Dia berdoa dan berusaha. Jangan hanya berdoa. Kita harus berusaha, kita harus namanya berjuang. Saya sekali lagi mengatakan, kalau mau jadi orang sukses, setelah berdoa, jangan lupa berjuang. Saya ulang-ulang lagi. Setelah berjuang belum tentu berhasil, Anda harus bertahan. Setelah bertahan, kamu pasti bisa berhasil. Dari berdoa sampai kepada berhasil, perlu alamat. Perlu vehicle membawa kamu dari berdoa sampai berhasil, yaitu berjuang, dan kamu harus bertahan. Never give up. Karena kita punya Tuhan. Kita punya the power of faith. Percayalah, Anda punya pengharapan, punya hope, ada the power of hope. Anda percaya, Anda pasti berhasil. Anda pasti sukses. Anda pasti berhasil. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh sama-sama saya katakan amin? Saya juga pernah sama-sama muda. Dari 16 tahun saya jadi guru SMA. Saya percaya, saya pasti sukses. Saya selalu berdoa. Dan saya lakukan bagian kita. Sampai saya mengajar 8 sekolah SMA di Medan. Dan kekasih Tuhan, saya sambil mengajar, sambil kuliah. Saya kuliah juga tidak asal-asal. Ya. Ingat, kita sudah berdoa untuk mencapai keberhasilan. Apakah kita ada berjuang enggak? Apakah kita bertahan enggak? Belum tentu kita berusaha, belum tentu kita berjuang itu akan berhasil. Pasti Tuhan akan proses. Maka kamu harus bertahan. Hari ini satu langkah lagi, doamu dijawab. Jangan satu langkah ini kamu tarik mundur. Satu langkah lagi doamu didengar. Satu langkah lagi hidupmu luar biasa. Satu langkah lagi kamu akan dapat beasiswa. Satu langkah lagi kamu akan masuk perguruan tinggi yang terbaik. Satu langkah lagi kamu akan lanjutkan S2 dan S3. Tepuk tangan sekali lagi. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Doamu dikabulkan Tuhan. Satu langkah lagi kamu akan dapat jodoh datang dari Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi. Jangan kamu menyerah. Jangan kamu give up. Don't give up. Kalau kamu give up, selesai semua. Saya mau teman-teman hari ini yang muda lah yang sukses. Siapa yang mau sukses? Ya, yuk kita baca satu ayat yang sangat mengagumkan. 2, 3, ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Sama-sama ya. 2, 3 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Maka kamu tidak dianggap rendah. Jaga itu. Amin. Teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Saya percaya kamu jadi yang muda dan yang sukses. Tepuk tangan sekali lagi.
Saya mau tanya nih, siapa yang mau sukses ini? Katakan saya. Maka hidupmu jangan dibuang-buang waktunya. Hidup itu tidak bisa diulangin. Hidupmu tidak bisa kembali lagi. Kita jalan ke depan, jangan lagi lihat ke belakang. Seperti Rasul Paulus mengatakan, aku telah melupakan apa yang ada di belakangku, tapi aku maju di hadapanku yang penuh dengan berkat, penuh dengan upah di sorga. Lakukan itu. Saya sangat percaya Anda ini adalah orang-orang yang sukses. Di gereja kita banyak melahirkan dari Boanerges orang-orang yang hebat, yang terpandang, orang-orang yang dalam hari ini saya katakan yang terpandang dalam dunia dan nasional. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi? Tuhan Yesus pakai gereja ini dengan luar biasa. Untuk Boanerges, katakan amin. Saya sangat percaya, kekasih Tuhan, yang paling penting hari ini, setelah dengarkan firman Tuhan ini, maka ciptakanlah habitude kamu. Hari ini juga saya ingatkan, habitmu, kebiasaanmu, jangan disia-siakan. Kebiasaanmu, jangan kamu buang-buang itu kesempatan. Kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kesempatan itu tidak akan datang terus. Maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Jaga habitmu. Jangan mengatakan aku masih muda. Jangan mengatakan aku masih ada kesempatan. Jangan mengatakan aku masih bisa coba lagi. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak. Jangan buang kesempatan itu. Lakukanlah habitmu dengan baik. Jangan diulang-ulang lagi habit yang tidak baik. Sehingga kamu akan melahirkan attitude yang baik. Attitude yang baik. Jadi habitude yang baik, maka itulah menjadi integritas kamu. Integritas. Walaupun orang tidak melihatnya, tapi kamu melakukannya dengan baik. Saya sangat percaya, mata Tuhan ada di mana-mana. Tepuk tangan sekali lagi. Mata Tuhan ada di mana-mana. Puluhan tahun yang lalu, teman saya punya toko buku, itu di Medan, dan toko bukunya setiap bulan ya di opname banyak sekali kehilangan barang. Saya percaya yang nyuri barang-barang toko buku rohani itu pasti agama Kristen. Betul atau betul? Agama lain lu kasih aja gratis belum tentu mau. Benar enggak? Teman saya pasang dulu waktu itu belum terkenal CCTV. Dia pasang lensa cembung di setiap sudut. Tetap aja opname hilang barang. Dia tanya saya bagaimana caranya. Saya kasih ayat, mata Tuhan ada di mana-mana. Di print, mata Tuhan ada di mana-mana. Tempelkan di setiap sudut, setiap tempat barang-barang itu. Kaset dulu ada CD, ada Alkitab, ada buku-buku rohani tempel. Mata Tuhan ada di mana-mana. Orang mau curi CD, dia lihat ada tulisan mata Tuhan ada di mana-mana. Dia mau curi lagi Alkitab, mata Tuhan ada di mana-mana. Selanjutnya bulan berikutnya satu barang pun tidak hilang. Tepuk tangan sekali lagi. Itu zaman dulu. Kalau pada saat yang lalu kita lihat mata Tuhan ada di mana-mana, kita merasakan mana mungkin di dunia ini mata Tuhan ada di mana-mana. Setelah hari ini kita lihat ada CCTV, kita buka restoran kita 100 cabang, 1000 cabang, ya 10.000 cabang, 100.000 cabang, kita pasang CCTV. Kita bisa kontrol dengan gadget kita. Ingat, teknologi aja bisa, apalagi Tuhan. Maka kita baru percaya, firman Tuhan itu ya dan amin. Sekarang kita aja bisa lihat berapa cabang kita bisa lihat dari gadget kita. Cabang di A, apa yang dilakukan mereka? Kita tahu, kita bisa lihat. Maka ayat mata Tuhan ada di mana-mana, baru kita percaya. Tertulis ribuan tahun yang lalu, ya dan amin sampai sekarang. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang hidup. Buku boleh kita bosan membacanya, tapi kita di dalam Tuhan harus back to the basic. Karena setiap ayat firman Tuhan tidak ada yang kembali dengan sia-sia.
Jika kamu ikutin firman Tuhan, kamu taat dan kamu setia kepada firman Tuhan, saya sangat percaya yang ikut hari ini ibadah, yang ikut streaming, dengar firman Tuhan, taat dan setia, kamu akan jadi orang-orang luar biasa di masa depanmu. Tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi. Sama-sama saya katakan amin. Sama-sama saya katakan amin. Siapa yang mau sukses? Ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Jangan kita kepada atasan. Kita suka angkat-angkat, tak perlu. Saya dari dulu tidak ada habit saya seperti itu. Kalau jumpa atasan, jumpa siapapun yang atasan kita deket, tak perlu. Karena atasan kita itu matahari. Kita gak perlu dekat sekali. Kita jauh, dekat. Jangan terlalu jauh, gelap kita nanti. Gak kena sinarnya. Dekat, jauh. Dekat, jauh, itu lebih tahan lama. Tepuk tangan sekali lagi. Yang dekat-dekat, yang melekat itu, karena matahari itu panas, bisa meleleh kita. Kalau kita jauh dari atasan kita kurang terang kita, gelap kita. Tapi caranya apa? Jauh, dekat. Yang paling penting, tugas yang diberikan oleh atasan, tugas yang diberikan oleh pimpinan, kita kerja dengan baik, kita tidak perlu ada pengaturnya, tidak ada pemimpinnya, tetapi kita bekerja seperti bekerja untuk Tuhan. Saya percaya Anda akan jadi orang yang hebat. Tepuk tangan sekali lagi, katakan amin. Boleh sama-sama saya katakan amin? Karena apa? Mata Tuhan ada di mana-mana. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sambil siapkan hatimu untuk terima tubuh dan darah Tuhan Yesus pada sore malam hari ini. Yesus, Kau tak mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau tak bangkit dari maut, beri kemenangan tubuhmu. Sambil saya undang setiap rekan-rekan muda kita bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi kami menyucikan, menemukan, sempurnakan hidup kami. Kekasih Tuhan, saat ini kita sudah masuk di awal akhir zaman. Di awal akhir zaman ini, manusia yang jahat semakin jahat. Kita melihat bahwa bencana-bencana terus terjadi. Tanpa kita duga-duga, di depan mata kita akan terjadi sesuatu. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Kita yang punya minyak dan yang punya anggur tidak akan dirusakkan. Yang punya minyak dan punya anggur tidak akan mengalami bahaya celaka. Sama-sama boleh katakan amin. Saya bacakan firman Tuhan di kitab Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi ada perintah dari sorga, dari Yesus, jangan rusakkan yang punya minyak dan yang punya anggur. Siapa yang punya minyak dan anggur? Sama-sama katakan saya. Siapa yang punya minyak dan anggur? Sama-sama katakan tidak mengalami mara bahaya. Sama-sama katakan tidak celaka. Sama-sama katakan tidak mengalami sakit penyakit. Sama-sama katakan tidak akan dikalahkan oleh setan dan iblis. Sama-sama katakan tidak akan mengalami resesi ekonomi. Tidak bangkrut. Tidak kekurangan. Diberkati ratusan kali ganda. Katakan amin. Saya bacakan firman Tuhan di doa perjamuan kudus di kitab Yohanes 6:53 sampai 55. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah dalam kita. Dan kita di dalam dia. Mintalah, carilah, ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Firman Tuhan dengan jelas di Matius 18 ayat 19. Jika dua orang saja di dunia ini sepakat unity meminta apapun, Yesus sendiri mengatakan, Bapakku di sorga akan mengabulkan doanya. Apalagi kita lebih dari dua orang. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia mendengarkan doamu. Dia mendengarkan doaku. Mari kita angkat roti dengan sepakat kita berdoa. Sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku, agar saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluarga, suami, istri, anak-anak dan orang tuaku, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak terkapar di ruang ICCU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor, aku tolak leukemia, aku tolak demam berdarah, flu babi, flu burung, aku tolak COVID, aku tolak penyakit karena peperangan biologis, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Sama-sama kita dengan sepakat, dengan unity kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami juga berjanji hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, poliandri. Kami tolak percabulan dan perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga. Kami berdoa, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kita semua akan disembuhkan. Mulai hari ini kami semua tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak sakit kiste dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak flek. Kami tolak sakit TBC. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak gagal ginjal. Kami tolak cuci darah. Kami tolak bocor kreatinin. Kami tolak sakit diabetes. Kami tolak hepatitis A, B, C. Kami tolak darah tinggi. Kami tolak darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu. Tangan kananmu letak di mana sakit penyakitmu. Tangan kirimu angkat darah Kristus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat sore dan malam hari ini terjadi sesuai dengan iman kami masing-masing. Engkau lihat tangan kanan mereka, meletakkan di mana sakit penyakit mereka. Malam hari ini, malam penuh mujizat. Malam hari ini, malam penuh dengan berkat. Malam hari ini, malam penuh dengan jawaban. Dengan bilur-bilur Yesus di kayu salib. Sesuai dengan iman kami masing-masing. Sembuh, sama-sama katakan amin. Sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang memerintahkan,
untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan, dan tidur pun diberkati. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kita akan mulia, terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Dengan roti mana setiap hari kasut baru, artinya kami generasi majikan jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Apa saja yang kami kerjakan, apa saja yang keluarga kami kerjakan berhasil. Kami tolak gagal, kami tolak bangkrut, kami tolak kekurangan, kami tolak hutang-hutang pribadi, hutang-hutang kami lunas di bulan ini. Kami tolak krisis global, Tuhan jadikan jadi berkat global sesuai dengan firman Tuhan. Kekayaan uang orang fasik disimpan kepada orang yang benar. Berkati kami 100 kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Segala kesulitan, hambatan, rintangan, problema, dan sakit penyakit malam hari ini sudah diselesaikan, sudah diangkat semua di atas kayu salib. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Kristus. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil naikkan siap syukur membuat Tuhan. Kita percaya Yesus terlebih besar bagi setiap kehidupan kita. Mari bangkitkan imanmu. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jangan lupa, kita setiap hari ada minyak urapan. Yang punya minyak dan punya anggur tidak dirusakkan. Yang punya minyak dan yang punya anggur tidak akan mengalami bahaya celaka. Hari-hari ini jahat. Di rumahmu, di mana kamu bekerja, di tasmu, di sepeda motormu, tetap harus ada minyak urapan. Hari-hari ini jahat. Inilah minyak urapan yang turun dari sorga, memuliakan Tuhan, memuliakan jemaat-jemaat, siapapun yang bersama dengan kami, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Setiap tetes minyak urapan ini tidak kembali dengan sia-sia. Jawab doa kami semua. Engkau memberikan anak-anak muda sukses, berhasil, tidak ada yang jadi ekor, jadi kepala, tidak ada yang gagal dalam studi mereka. Diberkati mereka, anak-anak yang punya habit yang baik, tidak akan sembarang bergaul. Anak-anak muda yang akan menjadi orang-orang hebat. Anak-anak muda yang punya attitude yang baik, sehingga anak-anak muda punya karakter yang baik. Anak-anak muda yang hamba berdoa, yang hamba sampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Jawab doa mereka. Anak-anak muda, siapapun yang bersama dengan kami,
yang malam hari ini ada di Gading Nias. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak muda yang pandai cerdas dan mereka akan dapat beasiswa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Tuhan akan memberkati kita semua. Kita tidak pulang dengan sia-sia. Angkat kedua tanganmu. Tuhan akan memberkati gereja TBRC Indonesia. Berkati gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaci. Berkati anak-anak menantu cucunya. Berkati pelayanannya penuh kuasa, mujizat, kesembuhan ilahi, dan berkat bagi banyak orang. Berkati Pendeta Aristo, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Berkati Argo, berkati pelayanannya dengan luar biasa. Sehingga anak-anak Bonarkes yang dibawa daripada Argo akan jadi orang yang hebat, akan jadi orang yang nomor 1 di dalam bidang apapun. Kami percaya hari ini hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan Tuhan mengalir. Tuhan akan menjamah kami satu persatu di tempat ini, sehingga anak-anak muda banyak akses, anak muda penuh dengan wisdom, anak-anak muda yang jaga habitnya, anak-anak muda yang punya attitude yang baik, anak-anak muda yang punya integritas yang baik, anak-anak muda yang tidak akan terjerumus di dalam kegelapan, anak-anak muda yang hari-hari ini yang sudah bergaul bebas, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati siapapun yang datang ke tempat ini. Angkat kedua tanganmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kedua orang tuamu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Usaha pekerjaanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati semua. Lagi muda. Kau punya rumah di bumi. Kau punya rumah di sorga. Sebentar jemaat-jemaat benar ke semua pulang ke rumah. Tuntun malaikat dengan malaikat surgawi. Sehingga mereka pulang tidak kekurangan sesuatu apapun. Hamba serahkan jemaat-jemaat Bonarkes ini sepanjang minggu hanya ke dalam tanganmu. Tuhan Yesus pelihara mereka. Tuhan Yesus jaga mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Tuhan jawab doa mereka semua. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Di sana kasih dan keadilannya diperdamai, kasih dari pembelaku, kasih dari pembelaku, kasih jumpai aku di sana. Kasih menyertakan untuk hapus dosaku, ku percaya hanya kepadamu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih memeluk aku di sana, kasih Bapakku, selamatkan hidupku. Oh, ku percaya hanya kepadamu Yesus, sebab kasih-Mu menjemputku di sana. Demikianlah sesi ibadah KKR Kamu dan Bonerges. Sampai bertemu di waktu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonerges.